Balapan 14 putaran dimulai Minggu, pole sitter Hakim Danis langsung melesat memimpin rombongan. Pembalap Malaysia itu diuntit juara race pertama kemarin, Brian Uriarte, pada posisi kedua. Di belakang, Veda membuat gebrakan yang besar. Start dari posisi ke-15, dia merangsek sampai posisi ke-5 hanya dalam satu putaran saja. Tidak hanya sampai di situ saja, Veda menyalip dua pembalap lain di depannya untuk mengamankan zona podium. Asik mengejar Uriarte, Veda mendapatkan persaingan dari pembalap di belakangnya, Bernard Fernandez. Pembalap asal Spanyol itu menyalip Veda saat balapan menyisakan 12 putaran lagi. Sampai putaran ke-5, Danis masih terlihat nyaman memimpin balapan. Veda sempat memimpin balapan selama beberapa saat, namun dia kembali melorot ke posisi 2 menyusul aksi solid dari Danis yang meladeni duelnya. Drama sempat mewarnai balapan usai Fernandez dijatuhi hukuman long lap penalti usai terlibat kontak dengan Uriarte. Kontak tersebut membuat Uriarte terpaksa tak lanjutkan balapan. Saat hasil positif sudah di depan mata, Veda malah terjatuh dari sepeda motornya. Membelok di tikungan, Veda disenggol Carter Thompson yang kemudian mendapatkan hukuman long lap penalti. Hasil ini membuat Veda belum berhasil mengawinkan podium pada race pertama Red Bull Rookies Cup 2025 seri Jerez kemarin. Sebelumnya, dia menaiki podium usai menyelesaikan balapan di posisi ketiga. Alex Espargaro menikmati kesempatan menjadi pembalap wildcard Honda di MotoGP Spanyol 2025. Kesempatan wildcard di MotoGP Spanyol 2025 bukan dijadikan Alex Espargaro untuk benar-benar balapan, melainkan lebih fokus ke pengembangan motor Honda RC213V. Ada beberapa masalah yang semakin terlihat oleh Alex Espargaro weekend GP jika dibanding merasakannya dalam sekedar tes saja. Alex Espargaro merasakan sendiri bagaimana RC213V kalah dalam hal tenaga mesin, terutama untuk bisa menyalip pembalap lain. Namun masalah itu sebagian besar hanya dapat ditangani secara langsung oleh insinyur dengan menghadirkan mesin yang lebih bertenaga. Sedangkan fokusnya adalah masalah lain, yakni catering atau getaran saat motor melaju di lintasan. Alex menduga getaran ini bukan karena torsi atau tenaga mesin, karena getaran terjadi saat memasuki tikungan, bukan saat akselerasi. Selain dua masalah itu, menurut Espargaro, Honda RC213V menunjukkan performa yang lumayan menjanjikan. Bahkan, Alex Espargaro berani bilang bahwa saat ini Honda RC213V adalah yang terbaik kedua setelah Ducati. Sebab menurutnya motor Honda ini bisa berbelok dengan baik, pengeremannya kuat dan mesinnya cukup oke. Tapi catering ini benar-benar membatasi performa. Marc Marquez mengaku bingung menjelaskan kecelakaan yang membuatnya kehilangan posisi puncak klasemen kepada saudaranya Alex Marquez pada Grand Prix Spanyol hari Minggu. Pembalap tim pabrikan Ducati ini terjatuh dari posisi ketiga di lap ketiga balapan. Ini menjadi kali kedua dalam musim balap yang nyaris sempurna baginya, di mana ia terjatuh dan kehilangan pimpinan klasemen. Kejadian serupa terjadi 2 pekan sebelumnya di Grand Prix Amerika. Marquez menilai bahwa ia memahami penyebab kecelakaannya di Austin, tetapi untuk insiden di Jerez, ia mengaku tidak mengerti apa yang salah. Ia berencana menganalisis lebih lanjut karena saat itu ia tidak sedang mempush motor. Ia hanya mengikuti ritme seperti di balapan-balapan awal, tetap berada di belakang para pembalap terdepan, yakni Fabio Quartararo dan rekan setimnya Francesco Bagnaia. Karena menurutnya bagian kedua balapan biasanya adalah titik kekuatannya, sehingga ia memilih bermain aman di awal. Ketika didesak untuk memberikan penyebab crashnya, Marquez memperkirakan bahwa posisinya di belakang dua pembalap lain mungkin yang jadi penyebabnya. Ia belum memeriksa data, tetapi Marquez menduga sudut kemiringan motornya saat crash mungkin sedikit lebih ekstrim. Atau bisa jadi karena itu adalah kali pertama kalinya ia berada tepat di belakang pembalap lain.
Ia juga mempertimbangkan kemungkinan perubahan pada ban atau perilaku motor akibat kompon karet ban yang berbeda dibandingkan sesi sebelumnya, yang mungkin tidak ia antisipasi sehingga memicu crash. Setelah crash, Marquez berhasil kembali ke lintasan dengan motor Ducati yang tampak rusak parah. Meski begitu, ia mampu melaju kencang bahkan mencatatkan lap ke-6 tercepat di akhir balapan dan berjuang hingga finish di posisi ke-12 mengamankan 4 poin kejuaraan dunia. Dengan hanya tertinggal 1 poin dari Alex setelah 5 seri, pembalap 8 kali juara dunia ini menegaskan bahwa ia tidak akan panik. Menurutnya yang terpenting adalah kecepatan motornya sudah kompetitif dan kini fokusnya adalah menghindari kesalahan. Marquez mengaku senang karena meskipun terjatuh, ritme balapnya tetap kuat. Ia menilai bahwa jika kecepatannya tidak ada dan ia juga masih terjatuh, maka akan ada 2 masalah yang harus diperbaiki, penyebab kecelakaan dan ritme balap. Namun karena kecepatannya sudah ada, ia yakin hanya perlu lebih berhati-hati untuk mencegah kesalahan serupa di masa depan. Setelah berjuang meraih posisi ketiga di balapan sprint pada hari Sabtu, Bagnaia kembali finish di posisi yang sama pada balapan utama hari Minggu. Sebagian besar waktunya di lintasan dihabiskan untuk mencoba menyalip Fabio Quartararo. Ia menilai balapan seperti ini membuatnya frustasi karena tidak bisa berbuat banyak. Meski merasa cukup senang dengan ritme dan sensasi motor di 3 atau 4 lap awal, begitu ia mendekati Quartararo, peluang untuk menyalip langsung sirna. Ia mengaku sering kehilangan kendali di tikungan 7, 8, 11, dan 12. Karena bagian depan motor kerap terkunci, membuatnya kehilangan waktu di banyak area. Menurut Bagnaia, balapan hari Minggu sedikit lebih baik dibandingkan sprint hari Sabtu, setidaknya karena ia berhasil menyalip 1 pembalap. Namun ia tetap kesal karena masalah yang sama terus menghantuinya sepanjang musim ini. Ia menjelaskan bahwa saat berada di belakang pembalap lain, bagian depan motor sering terkunci, menciptakan kendala besar. Ia bahkan menduga Marc Marquez mengalami masalah serupa saat terjatuh di tikungan 8 ketika mengikuti pembalap dengan kecepatan seimbang. Karena dalam situasi seperti itu, melepas rem sering membuat bagian depan motor hilang kendali. Bagnaia mengaku sudah terbiasa dengan situasi ini sejak balapan pertama musim ini. Dengan kehilangan kendali di tikungan 4, 5, 8, 11, dan 12 tanpa tahu pasti penyebabnya. Ia menilai situasi ini membingungkan, terutama karena Marc Marquez mampu mengendarai motor dengan baik dalam segala kondisi. Sementara ia sendiri merasa kesulitan. Bagnaia mengungkapkan keinginannya untuk mendapatkan sensasi lebih baik pada bagian depan motor, karena kondisi saat ini terasa baru baginya. Tahun lalu ia tidak pernah mengalami masalah seperti ini, dan mampu melakukan manuver di tikungan cepat yang kini tidak bisa ia ulangi. Ia menduga tim perlu memahami situasi ini lebih dalam, mungkin dengan mengubah keseimbangan motor baru karena performanya saat ini terasa sulit. Bagnaia juga membandingkan performa Alex Marquez yang menggunakan Desmos edisi GP24, motor yang ia kendarai tahun lalu. Ia menilai Alex tampil sangat kuat, mirip seperti dirinya tahun sebelumnya. Hal ini membuatnya berpikir bahwa perubahan pada keseimbangan motor mungkin diperlukan, dan hari Senin ini akan menjadi momen penting untuk mencari solusi. Mengenai apakah masalah ini khusus pada Desmos edisi GP25, Bagnaia menilai motor baru ini sebenarnya memiliki potensi lebih besar dibandingkan GP24, dengan akselerasi, kecepatan maksimal, dan pengereman yang lebih baik. Namun, ia bingung karena sasis kedua motor seharusnya serupa, sehingga keseimbangannya tidak jauh berbeda. Tahun lalu, ia mampu mengikuti pembalap lain seperti Jorge Martin di Jerez selama lebih dari 10 lap tanpa masalah. Kini ia merasa tidak mampu melakukannya. Dari data ia melihat bahwa waktu lap Alex Marquez di tikungan cepat sangat mirip dengan performanya tahun lalu. Sementara performanya sendiri di 2025 jauh tertinggal. Ia menduga bagian depan motor terasa lebih lunak, sehingga tim perlu mencari solusi baru. Meskipun kembali ke GP24 bukan pilihan tepat, terutama karena Marc Marquez terus meraih kemenangan. Bagnaia berharap tes pasca balapan pada hari Senin dapat membantu mengatasi masalah yang dihadapinya. Ia mengaku tim sedang kesulitan terutama karena tikungan seperti nomor 11 dan 12.
Yang menjadi kekuatannya tahun lalu kini justru menyulitkannya, terlebih saat berada di belakang pembalap lain.